Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema kehidupan kamu setelah move on darinya. Nah, kira-kira kehidupan kamu setelah move on darinya akan seperti apa? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat ya. Dan ini energi general. Jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana gak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke, kehidupan kamu setelah move on darinya. Silakan fokuskan apa yang menjadi keinginan kalian dari tema ini ya. Afirmasikan sesuai dengan tema yang pastinya kalian sudah baca. Kehidupan kamu setelah move on darinya. Oke, saya akan tarik acak. Oke. Di sini sudah ada 8 kartu ya, seperti biasa ya. Yang saya tarik acak. Dan saya akan sampaikan energi terbesar dari kartu-kartu yang kebuka ya. Siapapun dia yang kamu tarik energinya di sini, sesuai dengan tema yang pastinya kalian sudah baca, kehidupan kamu setelah move on darinya. Saya nangkap energi hampir rata-rata ya. Kehidupan kalian setelah move on dari seseorang yang cukup membuat kamu lelah ya, karena saya nangkap di sini tuh kamu sudah seperti kayak udah nggak sanggup gitu ya, karena terkoneksi dengan dia yang memang rata-rata kamu terkoneksi dengan dia yang keras kepala ya, keras kepala, egois, dan maunya tuh kamu yang kejar gitu ya. Jadi kayak kamu itu lebih berkorban di sini. Dan pada akhirnya kalian seperti kayak punya pikiran yang dimana di sini memang rata-rata kalian yang menemukan video ini tuh belum ada di situasi meninggalkan ya. Dalam arti kamu tuh belum move on. Nah ini kan ibarat kata kayak saya disuruh menyampaikan bila mana ya, kalau kamu tuh habis move on dari seseorang yang cukup melelahkan kamu ini ya, yang sampai kamu ini kayak nggak ada sudah nggak sanggup lagi lah gitu ya, udah berat rasanya, sudah seperti kayak dibuat lelah ya, bingung. Nah di sini kehidupan kamu setelah move on darinya, saya nangkap di sini ya. Di sini sang semesta soalnya nggak tinggal diam sih ya, jadi kayak kamu tuh dipantau terus gitu. Nah ketika kamu memang benar-benar melepas ini orang ya, yang cukup melelahkan ini, kamu akan bebas dari yang namanya pikiran stres ya, contoh was-was, jengkel, cemburu, semua yang pastinya kamu akan menjadi sosok depul yang bebas. Kamu bisa melakukan apapun yang menjadi keinginan kamu. Tapi di sini kamu seperti kayak diingatkan ya, hati-hati ketika nanti kamu menerima orang baru lagi. Ya jadi kalau kalian ini setelah move on dari
dia yang kamu fokuskan saat ini. Saya nangkap di sini sang semesta mempersiapkan seseorang ya. Karena di sini ada King of Cups. Jadi seseorang yang dimana di sini saat ini tuh sudah memantaumu. Ya, jadi kayak sudah ngeliat gerak-gerik kamu. Kalau kalian kerja di kantoran ya, ini bisa jadi orang di sekitar dekat kamu ya, yang sudah ngeliatin kamu gitu ya. Kamu tiap harinya kamu tuh ngapain. Ya, kalau ke kantin ya kamu dipantau gitu. Cuma kamu tuh mungkin kurang peka karena apa? Kamu terlalu stres mikirin ini. Orang yang saat ini kamu pikirin ini. Enaknya move on atau memang aku begini saja. Ya gitu ya. Karena rata-rata kalian yang menemukan video ini tuh masih belum bisa move on. Ini kan ibarat kata kayak kamu tuh kayak bertanya ya, pada dirimu sendiri ya. Kalau aku move on tuh bakal akan kayak gimana. Nah ternyata ketemulah video Karin ini ya. Untuk memperjelas ya. Jadi kehidupan kamu setelah move on darinya, kalau memang benar-benar kamu mau cut off ya, sudah aja lah bikin capek. Karena kalian itu rata-rata yang menemukan video ini tuh sudah dibuat pusing 7 keliling, tersakiti ya, semua ya. Karena kamu terkoneksi dengan dia yang keras kepala sih ya, yang egois, yang dia lebih mementingkan kebahagiaannya daripada mementingkan kehadiranmu di dalam hidupnya. Rata-rata kalian yang menemukan video ini tuh gitu. Tapi ini bisa vice versa ya. Bisa kamu yang melakukan ini. Sesuaikan saja. Tapi di sini saya disuruh menyampaikan kepada kalian, kehidupan kamu itu setelah move on darinya itu, kalau yang saya tangkap ya, banyak sinar dalam kehidupan kamu karena di sini ada pesan sang semesta. Tuh, kartu ini keluar soalnya, ya. Jadi kayak sang semesta itu saya disuruh menyampaikan kepada kalian, ya, yang dimana bila mana kamu lepaskan orang yang sudah energinya sudah manipulatif, toksik ya, maka saya akan persiapkan, ya, orang baru, berenergi baru, yang pastinya energi positif untuk kamu. Karena di sini ada kartu ini nih, sangat luar biasa ya. Ada kartu yang seseorang ini, orang baru ini akan memberikan penawaran, ya, penawaran yang jauh arah keseriusan. Ya, di sini kamu akan ada kesuksesan. Jadi saya nangkap di sini, kalau kamu tanya lebih detailnya, kehidupan kamu setelah move on dari orang yang cukup melelahkan ini bakal akan seperti apa? Apakah aku akan bahagia? Apakah aku akan menemukan orang baru yang berenergi positif? Ini kan sudah disiapin. Nah, buat kalian yang menemukan video ini bukan suatu kebetulan, tapi kayak kamu tuh disuruh, kayak saya tuh disuruh menyampaikan kepada kalian untuk memperjelas, gitu ya. Jadi kalau kamu mau ninggalin orang yang sudah cukup melelahkan ini ya jangan tanggung-tanggung. Contoh seperti itu. Karena apa? Sang semesta sudah menyediakan ini nih. Ini kan kartunya sang semestanya keluar ya. Ini tanda sangat positif sekali bahwa kamu tuh dipantau. Ya, gerak-gerikmu dipantau dengan orang yang saat ini kamu dealing. Karena kamu sudah tidak mau ada di zona ini. Ya, jadi kamu jangan ragu untuk melangkah ke depan. Karena saya tangkap di sini sebagian kalian masih maju mundur. Move on enggak ya? Kok saya sepertinya sulit lepas dari dia? Kok sepertinya aku keingetan dia? Bla 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 ya. Karena dia awal dari kenal dengan kamu banyak janji gini-gini. Jadi di sini jangan ragu ketika kamu ingin melangkah ke depan ya. Karena hidup ini kan enggak terus begini aja gitu ya. Nah, kamu terkoneksi dengan orang kayak gini. Contoh ya, kamu digantung sampai 3 tahun ke depan, umur kamu sudah sekian, apa kamu masih mau menunggu aja gitu ya. Nah 3 tahun ke depan itu kalau saya tangkap dia aja belum ada planning apa-apa buat kalian ya. Jadi kehidupan kamu setelah move on darinya, di sini kamu harus menjadi sosok yang bijak ya, karena kamu juga masuk di kartu sini. Jadilah sosok yang bijak, sosok yang bisa menghargai perasaanmu sendiri, sosok yang harus maju ke depan ya. Maksudnya melangkah ke depan lebih baik lagi. Jangan kamu mau ada di zona yang kayak gini terus, menghadapi orang yang cukup melelahkan. Ini kan kartunya keluar. Kamu kan sebenarnya sudah capek sama orang yang kamu tarik energinya di sini. Sudah seperti kayak nggak sanggup. Ya, dia yang tukang selingkuh, dia yang selalu menghadirkan pihak lain, dia yang nggak bisa mengambil keputusan, dia yang menggantung, dia on off, banyak aduan kamu di sini. Ya. Jadi jangan pernah ragu ketika kamu sudah yakin, gunakan intuisimu ya. Jadi kalau memang orang ini sudah cukup melelahkan, ini kan saya nangkap energimu kan sudah capek. Tapi kamu seperti kayak belum siap gitu ya. Nah, kamu menemukan video ini kan kayak bener nggak sih? Gitu ya, kalau aku ngambil keputusan untuk move on darinya itu bakal akan lebih baik, bakal akan menemukan yang jauh lebih baik. Jadi kayak takut banget kalau kalian itu nggak akan menemukan orang baru ya.
Oke, di sini ada 4 kartu lagi ya. Kehidupan kamu setelah move on darinya ya. Kamu sebenarnya sudah capek dengan orang yang tadi yang kamu taruh energinya di sini, yang dimana seseorang yang sudah berkhianat ya. Yang sudah dimana di sini udah sulit untuk kamu perbaiki karena udah banyak beban. Ya beban ini beban pikiran, stres ya kayak gini kartunya ya. Bahkan kamu juga menjadi sosok yang tidak stabil. Walaupun kamu ngadu di sini, tapi aku merasa seperti sulit Kak, karena selalu terjadi kontak batin. Karena sebenarnya seseorang yang kamu taruh energinya di sini tuh aslinya nggak bisa move on darimu juga, aslinya juga nggak mau kamu lepasin. Tapi kalau kamu tanya di sini, kalau aku bertahan sama ini orang itu bisa langgeng nggak sih? Bisa akan membahagiakan aku nggak sih? Pasti akan terjadi perselingkuhan kalau yang saya tangkap ya. Sesuaikan saja, ini kan general ya, nggak resonate nggak masalah, tapi saya sampaikan detailnya aja. Rata-rata kalau kamu bertahan sama ini orang, ya yang kamu taruh energinya di sini, akan terjadi perselingkuhan. Karena apa? Seseorang yang kamu fokuskan itu masih mata keranjang. Dalam arti dia masih tebar pesona. Masih suka cari perhatian lawan jenis lain. Karena ini kartu keluar. Nah, ini membuat kamu beban. Padahal kamu sudah dipersiapkan energi orang baru yang cukup membahagiakan, yang akan membawa kebahagiaan. Bisa jadi kalau kalian yang single yang menemukan video ini, dia itu datang di kehidupan kamu ya, orang baru membawa energi baru, niatan baru yang pastinya niat positif ya, untuk arah keseriusan. Bisa jadi ngelamar atau menikah ya, tanpa harus koneksi sama kamu tuh cukup sekian lama, contoh gitu ya. Jadi di sini kalau kamu tanya kehidupan kamu setelah move on darinya, memang sebenarnya banyak energi positif, tapi saya nangkap energimu di sini seperti kayak mikir-mikir gitu ya, karena kamu ngerasa masih terjadi kontak batin lah, kamu seperti kayak sulit lepas dari dia, walaupun dia ini sudah keras kepala ya, membuat kamu beban, tapi kamu seperti kayak saya nangkapnya tuh rata-rata kalian itu di sini sudah seperti kayak ada kemelekatan ya. Ada kemelekatan yang sulit untuk lepas. Ya, ini bisa tanda kutip ya. Kalian belum menikah tapi sudah melakukan tanda kutip ya. Dan ini membuat kamu seperti kayak nggak bisa berbagi dengan yang lain. Bukan masalah karena kepuasan atau pelayanan, tapi di sini karena kamu ngerasa dia sudah mengambil hartaku gitu ya. Jadi kayak ya intinya di sini antara kamu sama dia ini yang pastinya saya nangkep ada energi kemelekatan yang sulit untuk terlepas, yang kamu ngerasa seperti kayak masih terjadi kontak batin walaupun kamu dikhianati. Tapi kalau kamu minta saran di sini ya, orang yang kamu taruh energinya di sini tuh sudah toksik aslinya. Sudah andaikan toh kamu perjuangkan untuk kamu menikah sampai jadi penyatuan sama kamu, ini akan terjadi perselingkuhan. Ini akan terjadi yang namanya pihak lain itu masuk di kehidupan kalian. Karena orang yang kamu fokusin di sini itu rata-rata yang masih dikuasai oleh energi penasaran sama lawan jenis lain. Contoh, dia sudah melakukan sama kamu, tapi ketika dia ngeliat lawan jenis lain, dia matanya hijau. Kalau bercinta dengan dia kayak gimana ya? Kalau menjalin hubungan sama dia kayak gimana ya? Contoh gitu ya kasarnya. Jadi karena kartu ini keluar, nah ini membuat kamu jadi beban pikiran yang nggak keruan pastinya ya. Dan padahal di sini Sang Semesta sudah memberikan banyak sekali tanda dari seseorang yang kamu fokuskan di sini. Tanda yang pastinya tanda tidak baik ya untuk kamu. Dengan ya bukan berarti manusia tidak bisa berubah ya, tapi kalau saya tangkap energi dari dia yang kamu taruh energinya di sini itu sudah tabiat yang sulit untuk dilepaskan. Jadi dia akan selalu ada punya energi yang seperti kayak ingin melakukan hal yang tidak baik di belakang kamu ketika tidak bersamamu. Ya, powernya ada di kalian ya. Kamu kalau mau bertahan sama ini orang ya nggak masalah. Ini kan saya cuma disuruh menyampaikan kehidupan kamu setelah move on darinya ya. Bila mana kamu ngambil keputusan untuk move on darinya. Yang pastinya banyak energi positif sih yang didatangkan di kehidupan kalian. Ya. Ini termasuk pesan ya, pesan untuk kalian. Pesan dari Sang Semesta ketika kalian mengambil keputusan untuk cut off dengan seseorang.
Oke, di sini ada 4 kartu lagi. Kehidupan kamu setelah move on darinya. Saya nangkep di sini, kalau memang ini benar-benar kamu mengekat up ya, kamu benar-benar memutuskan untuk memang harus menjauh dari dia dan memang tidak mau sama dia, dan kamu sudah menghilangkan pikiran-pikiran tentang dia. Saya nangkep di sini, ini 2 kartu ini sangat bagus sekali ya. Akan ada seseorang yang ingin kenal sama kamu ya, dan akan memberikan penawaran perasaannya terhadap dirimu. Ya, energinya besar lah. Ini terserah kamu mau percaya apa tidak ya. Saya nangkap di sini juga sudah ada yang cuap-cuap, dalam arti orang yang mau mendekati kamu tuh sudah nyapa kamu. Hanya saja entah kamu peka atau tidaknya ya. Karena kamu sama dia ini sudah sulit terlepas rata-rata. Alasannya banyak di sini. Karena sudah making love. Karena kamu sudah membantu dia banyak. Karena dia sudah punya janji sama kamu. Kamu sudah membantu dari segi finansial ya. Tenaga, pikiran, support. Disinilah yang membuat kamu dengan orang yang kamu tarik energinya di sini tuh kayak mikir-mikir, move on gak ya? Move on gak ya? Nah, akhirnya energi orang baru ini ya maju mundur. Bisa jadi kamu akan kehilangan. Ini ya. Kalau kamu tanya kira-kira orangnya di daerah mana? Di daerah sekitar kamu ya, di sosial mediamu, tetanggamu. Dalam arti ya kalau kamu kerja di mana, nah karena ini di sini kamu sudah seperti kayak dipantau sih sama dia. Kalau di sosial media ya dia ngikutin aktivitas kamu ya. Ketika kamu online dia buru-buru nyapa kamu. Dia stalking kamu juga hampir tiap hari. Jadi kehidupan kamu setelah move on darinya, kalau yang saya tangkap di sini hampir rata-rata kalian itu bakal akan didatangi energi baru. Tapi ya terserah kalian ya, powernya ada di kalian. Kalau kamu masih bertahan dengan ini orang, siapapun dia yang kamu tarik energinya di sini, di tema ini ya, kamu akan dibuat kayak gini, ribet ya, stres, beban ya, kamu akan tersakiti karena dia selalu akan menghadirkan pihak lain ya. Bisa jadi ini sering berantem sama orang ini nih. Kalau sampai kamu, contoh nih tak ambil energi menikah ya, kamu sama dia ini, kamu akan dibuat lelah. Ya, akan selalu terjadi percecokan. Nah, percecokan ini ya karena ada pihak lain tadi. Dan kamu yang akan berkorban untuk dia ini. Ya, karena kalau buat kalian yang menemukan video ini, kalau memang sudah ada di situasi, di hubungan yang sudah toksik, ya, dia yang manipulatif, saatnya untuk kamu ngambil keputusan. Tapi kalau kamu lanjutkan, ya namanya manusia nggak ada yang sempurna ya, saya kembalikan lagi. Kalau kamu memang bisa menghargai kekurangannya ya nggak masalah. Jadi ketika dia selingkuh ya maafin, contoh gitu ya. Nah kalau kamu sanggup nggak masalah. Tapi kalau kamu nggak sanggup, saatnya untuk move on. Saatnya untuk dihempas itu. Si dia yang terlalu mengecewakan. Buang waktu. Ya, semua powernya ada di kalian. Saya sudah sampaikan ya. Yang terbaik. Oke. Oke, saya buka the bottom of the deck-nya ya. Oke. Kehidupan kamu setelah move on darinya ya. Ini kalau sampai kamu benar-benar ya mengambil keputusan, di sini kamu disuruh merenung dulu ya. Jadi tanyakan intuisimu, sampaikan pada Sang Semesta mana yang terbaik. Dan bila mana kamu ngambil keputusan tepat, maka Sang Semesta akan tetap memantaumu dan kamu akan diarahkan, yang dimana di sini akan ada seseorang yang datang, itu kan, memberikan penawaran dan akan ada komunikasi. Tapi terserah kalian ya, ini seseorang sudah mempersiapkan diri, tuh, ya, kamu akan menemukan jodoh, ya. Tapi kartu jodoh ini bukan dengan orang yang kamu tarik energinya di sini ya, energi baru. Ini ya, jadi kalian gak usah khawatir kalau orang yang kamu tarik energinya di sini sudah cukup membuat kamu capek. Saatnya untuk kamu move on, ambil keputusan dan terima energi baru. Nah kalau kamu lengah di sini ya, kamu meninggalkan kamu tidak bisa ngambil keputusan dari orang ini dan kamu seperti kayak nggak peduli dengan energi baru, maka ini kamu akan tinggalkan dan kamu akan tidak akan menemukan ini lagi. Ya terserah kalian ya. Ini urusan kalian ya, maksudnya saya sampaikan yang terbaik untuk kalian. Saya nangkepnya di sini rata-rata dia yang kamu tarik energinya di sini tuh sudah toksik, sudah nggak bagus untuk kamu. Contoh kamu perjuangkan. Nah video ini bisa kamu simpan. Apa yang saya sampaikan ini, kalau contoh enggak kok Kak, aku udah mau menikah, dia sudah insaf, contoh ya, dia sudah ingin sebuah perubahan. Ini simpan video ya.
kamu ketika nanti kamu menikah, dari habis nonton readingan ini ya, contoh menikahnya nih di bulan 6 nih, habis tahun ya, habis tahun ini kamu rasakan ya energi seseorang yang ada di sampingmu, apakah dia menunjukkan gelagat-gelagat setelah pernikahan ya, karena energinya kuat, dia masih tetap menjadi sosok yang berpetualang. Itu sih yang saya tangkap ya. Oke, kurasa cukup ya dari kartu tarotnya ya. Kalau kalian kepengen tahu detail dari apa yang saya sampaikan ini, kalian bisa personal reading. Ini general reading, nggak resonate nggak masalah ya. Ini kakak kasih Endorment Angelnya sedikit ya, pesannya apa. Oke, saya ambil 4 tuh ya, saya nangkapnya di sini tuh akan ada cinta baru tuh kan. Kalau kamu benar-benar loh ya mau move on dari dia ini, akan ada cinta baru, pertemuan dengan orang baru, dan very soon. Setelah kamu move on darinya, benar-benar move on ya, bukan move onnya tuh cuma hanya sekedar meninggalkan sesaat do gitu balik lagi ya, dan very soon, dan akan terjadi obrolan antara orang baru di sini ya. Oke, kurasa cukup dari kartu tarot sama Endorment Angelnya. Nih kakak kasih zodiak ya. Oke, di sini ada Gemini, Capricorn, Taurus, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra kuat, Virgo, Pisces, Scorpio lumayan, Aries, Cancer sedikit ya, hanya energi nggak masalah. Ini kakak kasih inisial nama. Inisial nama bisa vice versa, bisa jadi tidak ada, tidak masalah ya. I, D, U, W, B, P, K, K, C, G, A, C, G, F, H, J, E, satu lagi ya, V ya. Kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.